Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester 2 ini kakak-kakak. Semester 2 ini kita akan mulai belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian magnet, membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, disertai dengan contoh-contohnya, menjelaskan 3 cara membuat magnet, dan menyebutkan cara menghilangkan sifat kemagnetan. Oke, kita masuk tentang kemagnetan. Kemagnetan itu apa sih? Nah, yang namanya magnet tahu ya, itu biasanya kita suka main waktu kecil ya. Magnet sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno, yang dikenal dengan nama lodestone ya, atau besi berani. Nah, ini kita kenal namanya besi berani ya. Kadang-kadang kita main untuk menempelkan sesuatu gitu ya. Nah, kemagnetan itu apa? Kemagnetan adalah sifat tarikan magnet kepada benda lainnya. Sekali lagi, yang namanya kemagnetan itu berarti sifat tarikan magnet kepada benda lainnya. Penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetan. Jadi benda-benda bisa kita golongkan ada 2 jenis. Ada benda yang memang bersifat magnetik dan benda yang non magnetik. Sifat magnetik itu berarti benda yang dapat ditarik oleh magnet. Umumnya terbuat dari logam. Dan non-magnetik itu adalah benda yang memang tidak dapat ditarik oleh magnet. Umumnya terbuat dari bahan non-logam. Contohnya plastik, kayu ya. Kalau pensil kita dekatkan dengan magnet, maka tidak akan lengket pensil tersebut pada magnet itu. Kemudian benda-benda yang dapat ditarik magnet juga itu masih bisa dibedakan lagi. Ada benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet, ada yang lemah, kemudian ada yang terbuat dari logam tapi tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, contoh ferromagnetik itu adalah baja, besi, dan nikel, yaitu benda yang kuat ditarik oleh magnet. Paramagnetik contohnya aluminium dan magnesium, itu benda-benda yang lemah ditarik oleh magnet. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu adalah contohnya perak, emas, dan tembaga, meskipun benda-benda tersebut terbuat dari bahan logam. Suatu benda magnetik ya, benda magnetik yang awalnya benda ini tidak punya sifat magnet, tidak punya sifat kemagnetan, tapi bisa dibuat menjadi bersifat magnet ya. Jadi benda-benda magnetik yang awalnya tidak memiliki sifat magnet bisa diubah menjadi benda yang bersifat magnet. Nah, cuman kita harus kenal lagi nih, ada bahan magnet yang memang kuat, ada bahan magnet yang lemah. Tadi ya, meskipun besi, baja termasuk ferromagnetik sangat kuat ditarik oleh magnet, tapi ternyata ada yang sulit untuk dijadikan magnet ya. Tapi kalau sudah memiliki sifat magnet itu akan bertahan lama ya, artinya butuh proses yang lumayan untuk dijadikan bersifat magnet. Nah, sebaliknya kalau besi ini mudah dijadikan bersifat magnet. Caranya lebih mudah seperti itu, tetapi mudah hilang sifat kemagnetannya. Sifat magnet. Nah, semua bahan magnetik ya, semua benda magnetik terdiri dari magnet-magnet kecil ya, yang disebut dengan magnet elementer. Kenapa benda magnetik itu belum bersifat magnet? Karena magnet elementer di dalam benda tersebut arahnya tidak beraturan seperti itu. Nah, sedangkan pada magnet tetap ya, magnet yang memang sesungguhnya yang memang sebuah magnet itu karena magnet elementer yang berada dalam magnet tersebut letaknya sudah beraturan, sehingga akhirnya magnet tersebut ada 2 kutub, ada 2 kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian sifat-sifat magnet yang harus kita ketahui bahwa bila kedua kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik menarik ya.
Kemudian bila dua kutub yang sama jenisnya, selatan dengan selatan didekatkan atau utara dengan utara didekatkan, maka sifat magnet tersebut akan terjadi tolak menolak atau magnetnya akan berjauhan seperti itu. Sekarang kita belajar tentang cara membuat magnet. Ya, tadi kita tahu ada benda yang memang sudah bersifat magnetik, cuman benda itu belum bisa menarik logam lainnya, maka bisa dibuat menjadi bersifat magnet ya. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara induksi. Apa itu induksi? Yaitu mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Jadi benda yang belum bersifat magnet, ya, belum bersifat magnet, yang belum bisa menarik benda yang lainnya, itu tadi disampaikan sifatnya bahwa magnet elementernya itu tidak beraturan. Nah, kalau kita mau membuat jadi bersifat magnet, maka harus diinduksikan atau didekatkan dengan magnet yang tetap seperti itu. Yang akibatnya kalau sudah didekatkan dengan magnet tetap, maka magnet elementer pada benda yang tadi jadinya lebih teratur dan akhirnya benda tersebut jadi bersifat magnet, dan akhirnya benda-benda logam lainnya itu bisa menempel pada benda yang sudah berubah jadi bersifat magnet itu. Lalu bagaimana kutubnya? Kalau sudah berubah jadi magnet, otomatis ada kutub utara, ada kutub selatan. Di mana kutub utara, kutub selatannya? Nah, ujung benda yang dekat dengan kutub magnet akan menjadi kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet yang didekatkan. Jadi misalnya magnet permanennya, magnet tetap itu yang didekatkan adalah kutub selatan, maka ujung dari benda yang dibuat menjadi magnet itu menjadi kutub utara ya, karena berlawanan arah. Cara membuat magnet yang kedua itu adalah dengan cara menggosok. Menggosok suatu benda dengan magnet dengan arah searah, maka elementer benda yang tadinya tidak beraturan akan jadi beraturan. Seperti di gambar diperhatikan, tadinya benda ini magnet elementernya tidak beraturan, kemudian setelah digosokkan dengan magnet dengan cara searah, maka benda tersebut jadi magnet elementernya jadi beraturan dan akhirnya benda tersebut bersifat magnet sehingga bisa menarik benda-benda logam lainnya. Ingat, syaratnya digosok dengan cara searah ya, tidak bisa bolak-balik. Kemudian bagaimana kutub yang terbentuk? Nah, untuk kutub yang terbentuk ini, bagian benda yang disentuh akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Jadi, misalnya magnet yang disentuh pertama adalah kutub utara, maka ujung dari benda tersebut pasti juga terbentuk kutub utara, dan sisi sebelahnya, bagian ujung sebelahnya itu jadinya kutub selatan. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik. Elektromagnetik itu adalah jika sebuah besi kita lilitkan dengan kawat atau dialiri alur listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sekali lagi, jika sebuah besi dililitkan dengan kawat lalu kita beri aliran listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet ya. Sifat magnet ini akan hilang bila arus listriknya diputuskan. Kemudian seperti di gambar ya, diperhatikan gambar ini ada kawat dihubungkan dengan arus baterai ya, arus yang searah, maka akan ada aliran listrik. Nah, akhirnya besi ini jadi bersifat magnet, dia bisa menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana kutub magnet yang terbentuk? Nah, kutub magnet yang terbentuk ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi, kita perhatikan arah arus yang masuk. Lihat, arus positif itu berarti arah arus masuk, kemudian kawatnya ini arusnya masuk dari arah atas atau lilitannya dari arah atas, maka tangan kita berada dari arah atas besi tersebut, dan
eh, jari jempol kita itu menunjukkan kutub utara dan sebaliknya berarti kutub selatan. Nah, lalu bagaimana kalau kawat itu dililit dari bawah? Maka tinggal kita balik tangan kita dan kita lihat jempolnya, berarti jempolnya menuju ke arah kanan, otomatis kutub utaranya berada di sebelah kanan. Ya, ibu jari menunjukkan kutub utara, 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Oke, sebuah benda yang belum memiliki sifat magnet bisa kita buat jadi bersifat magnet. Nah, dan ternyata benda yang sudah punya sifat kemagnetan atau memang magnet itu bisa kita hilangkan sifat kemagnetannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara dipukul-pukul. Jadi magnet itu kalau sering kita pukul-pukul, akhirnya sifat kemagnetannya akan hilang. Atau dengan cara dibakar, ya. Dan yang ketiga, dialiri dengan arus bolak-balik. Kalau tadi elektromagnetik itu berarti kan kita aliri arus listrik yang searah, maka besi itu jadi bisa bersifat magnetik. Nah, sebaliknya kalau kita aliri dengan arus bolak-balik, otomatis benda yang bersifat magnet jadi bisa hilang kemagnetannya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Berikut ini contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet adalah A. besi, B. aluminium, C. seng, dan D. baja. Nah, ini berarti kita harus ingat tadi ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Jawabannya adalah yang B, benar ya, yaitu aluminium. Aluminium ini termasuk jenis paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Perhatikan contoh soal yang kedua. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara yang benar adalah yang C. Contoh soal terakhir, perhatikan gambar berikut. Manakah kutub yang benar dari gambar berikut? Ya, ini pada elektromagnetik ya, besi dialiri dengan arus listrik. Kira-kira yang mana kutub yang terbentuk? Jawabannya adalah yang mana? Yang A, B, C, atau D. Kita perhatikan yang A. Yang A, ingat kita perhatikan pada arus yang masuk. Arus itu mengalir dari positif ke negatif. Yang garisnya lebih tinggi ini menunjukkan berarti arus masuk. Nah, lalu kita perhatikan kawatnya. Kawatnya dari arah atas masuknya, otomatis tangan kita berada di atas sehingga jempol kita berada di sebelah kiri. Maka harusnya sebelah kiri itu adalah kutub utara. Ya, berarti jawaban A kurang tepat. Yang B, perhatikan. Kita perhatikan lagi arus masuknya, yaitu arus positifnya di sebelah kiri. Nah, berarti kita lihat kawatnya nih masuk dari arah bawah, otomatis tangan kita dari arah bawah, jempol kita menunjukkan ke arah kanan, sehingga kutubnya benar, kutub utara berada di sebelah kanan. Yap, jadi jawabannya adalah yang B. Bagian C dan D bisa dilihat ya, itu kurang tepat.